Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya, Robin. Video ini dibuat sebagai tutorial untuk belajar home learning untuk mahasiswa saya. Video ini dibuat pada tanggal 22 Maret 2020. Di tengah pandemi virus COVID-19 ya, saya langsung saja. Topik hari ini adalah sambungan daripada video sebelumnya. Ya, jadi kita akan membahas bagaimana cara merotasi citra dengan menggunakan sudut istimewa yang sebelumnya kita membahas dengan grafika komputer ya. Baik, jadi saya langsung mulai dengan proyek baru. Nah, di proyek baru ini seperti biasa, saya akan membuat border stylenya kosong. Kemudian nama formnya saya ganti. Nah, tidak lupa saya buat formnya menjadi maximize. Oke, nah kemudian sebuah T-image harus saya masukkan. Dan ada sebuah gambar nanti yang harus saya buat. Jadi ini saya ganti sebagai nama img. Saya akan lakukan dengan cepat aja. Nah, saya simpan ke folder yang sudah saya sediakan. Oke, saya simpan nama form dengan form utama, kemudian nama project dengan nama rotasi. Nah, saya langsung mengambil salah satu gambar yang ada di komputer saya. Nah, caranya adalah memasukkan lewat property picture. Nah, di property picture ini langsung saya load gambarnya. Saya ambil dari folder tersebut, saya masukkan sebuah gambar. Oke, nah setelah itu saya buat auto size-nya menjadi true. Oke, nah setelah itu kita akan memulai coding programnya. Nah, coding program yang akan saya buat pertama kali adalah di form create dan di keypress. Nah, jadi rotasi yang akan saya lakukan nanti adalah 90 derajat, 180 dan 270. Nah, pertama kali saya include lagi image data. Nah, kemudian karena Microsoft Windows menampilkan GUI dengan menggunakan bitmap, jadi saya deklarasikan bitmap juga. Kemudian saya deklarasikan original dan proses sebagai tipe data kelas image data. Ini adalah sebuah library yang buatan saya sendiri untuk proses yang lebih cepat. Proses citra lebih cepat karena proses menggunakan bitmap lebih lama. Kemudian ada variabel red green blue nanti yang saya butuhkan sebagai tipe data byte. Nah, langsung saya buat dimulai dari keypress. Nah, jika ada tombol yang ditekan itu yang sama, jika tombol yang ditekan adalah 27 atau escape, maka tutup form ini. 27 adalah kode ASCII untuk tombol keyboard escape. Nah, kemudian saya akan langsung mengambil gambar dari form itu dengan cara ya, bitmap sama dengan ciptakan atau new bitmap yang baru. Nah, kemudian bitmap ini akan di copy dari si image picture bitmap. Nah, selanjutnya saya lanjutkan dengan proses mengambil original. Nah, original itu nanti adalah diciptakan dari kelas image data. Create, saya ciptakan dari kelas image data sebesar seukuran bitmap width dan bitmap height juga. Ya, sebesar 3 byte karena RGB. Dan kemudian pixel formatnya adalah pixel format 24 bit. Karena 1 byte itu 8 bit, jadi 3 byte itu 24 bit ya. Oke, nah jadi mungkin saya mencoba menjalankan programnya dulu, simpan dan jalankan programnya. Oke, ini sudah lihat tampilan programnya. Nanti klik kiri akan saya gunakan untuk rotasi 90, klik kanan untuk rotasi 270, dan klik tengah untuk rotasi 180. Baik, langsung saja. Saya langsung ke image karena klik terjadi di image, bukan terjadi di form. Nah, saya menggunakan mouse up ya, bukan menggunakan klik, saya menggunakan mouse up. Nah, di mouse up ini saya akan memeriksa button. Nah, apabila buttonnya adalah mouse button left, ya, mouse button left, maka apa yang harus kita kerjakan? Nah, inilah dia. Oke, nah jadi kalau ada tombol kiri yang ditekan, berarti pertama kali saya akan menciptakan proses sebagai kelas image data yang baru, tapi seukuran berapa ya? Nah, jadi apabila kita melakukan transformasi rotasi khususnya,
Apabila citra asli kita itu berukuran 4 kali 3 misalnya, berarti lebarnya 4, tingginya 3. Lebar 4 ini berarti saya memiliki pixel dari 0 sampai 3 maksimalnya. Kalau tinggi 3 artinya saya memiliki pixel sebanyak 0 sampai 2. Nah, jadi sehingga maksimum Y-nya adalah 2 kalau tingginya 3, maksimum X-nya adalah 3 kalau lebarnya adalah 4. Nah, kalau sebuah citra berukuran 4 kali 3 dirotasi 90, berarti akan menjadi 3 kali 4 dong. Nah, jadi ukurannya akan menjadi terbalik. Jadi sehingga pada saat saya ciptakan citra yang diproses ini, nah jadi ukurannya terbalik. Ukurannya akan adalah sebesar tinggi dikali dengan lebar. Nah, kemudian setelah diproses, nanti setelah selesai proses, tidak lupa nanti ditampilkan ke bitmap. Jadi proses itu harus di copy to bitmap. Nah, kemudian bitmapnya harus ditampilkan di image. Oke. Nah, jadi proses transformasinya nanti saya bakalan membutuhkan variabel misalnya X dan Y. Jadi supaya nanti variabel X dan Y tidak berantem antara X dan Y mouse dengan X dan Y daripada citra saya, maka ini akan saya ganti menjadi mouse X dan mouse Y. Begitu juga dengan yang ada di header, deklarasi event handler di header, mouse X, mouse Y ya. Nah, kemudian, disinilah proses pengolahannya kita mulai. Oke. Nah, jadi bagaimana cara kita melakukan transformasi? Karena citra itu 2 dimensi, berarti sudah pasti saya akan membutuhkan variabel seperti X0 dan Y0. X dan Y. Di mana X0 dan Y0 ini untuk citra aslinya, X dan Y ini untuk citra hasil ya. Jadi saya menggunakan Y0 itu dimulai dari 0 sampai dengan tinggi citra asli. Nah, kemudian saya juga akan melakukan for X0 dimulai dari 0 sampai dengan lebar citra asli kurang 1. Kurang 1. Nah, kenapa kurang 1? Karena itu tadi, kalau lebarnya 4 berarti pixel paling ujung adalah 3 nomornya. Ya, oke, karena dihitung dari 0 ya. Jadi 0 sampai 3 itu artinya ada 4. Nah, baik, saya langsung kemari. Seperti ini yang saya maksud tadi. Jadi kalau kita punya 4 data, itu dihitung dari 0 sampai 3. Jadi maksimum X adalah 3. Nah, jadi setelah dirotasikan akan menjadi ukuran 3 kali 4. Nah, jadi untuk itu letak-letak titik dari citra asli kepada citra hasil itu seperti apa ya? Jadi kita akan mencatat seperti ini. Nah, contohnya pixel 0,0 setelah dirotasi 90 akan menjadi 2,0 ya. Jadi apapun yang ada di sini setelah dirotasi akan menjadi di sini. Jadi di X sama dengan 0 akan menjadi di Y sama dengan 0, Y0 sama dengan 0 akan menjadi X sama dengan 2. Jadi langsung saya sketsa. Nah, pixel 0,0 itu nantinya akan ditransformasikan menjadi pixel 20. Nah, kemudian pixel 1,0 akan menjadi 2,1. Nah, saya rasa yang lain kita udah bisa tahu ya, bahwa pixel 20 itu akan menjadi 22. Nah, berarti dengan kata lain, berarti pixelnya 3,0 itu sudah pasti akan menjadi pixel 2,3. Ya. Nah, itu adalah untuk grup pertama, yaitu untuk grup baris 0 menjadi kolom 2. Untuk Y0 menjadi X2. Nah, kemudian untuk saya berikan sedikit catatan ya. Ini adalah untuk grup di mana X daripada citra asli itu akan menjadi ya X daripada citra asli yang sama dengan 0. Jadi apabila Y0-nya sama dengan 0, maka si X itu adalah sama dengan 2. Nah, jadi kita buat sebuah catatan kecil di sini. Baik, saya akan melanjutkan ke kelompok yang kedua, yaitu kelompok ke-1, yaitu titik 01 akan menjadi titik 01 akan ditransformasikan menjadi 10.
1, 0. Nah, berarti titiknya 1, 1 akan menjadi 1, 1 juga. Nah, kemudian titiknya mana dia ya? Kemudian titiknya 2, 2, 1 akan menjadi 1, 2. Nah, kemudian titik yang terakhir kita udah bisa menebak bahwa titik yang 1, 3 daripada citra hasil, titik 1, 3 dari citra hasil akan diperoleh dari titik 3, 1. Nah, jadi sehingga di sini saya bisa menyimpulkan bahwa apabila Y0-nya adalah 1, maka X-nya juga adalah 1. Y0 ini artinya Y daripada citra asli kalau menggunakan nilai 1, maka X daripada citra hasil menggunakan 1. Di sini artinya apabila Y dari nilai citra asli, Y daripada citra asli menggunakan nilai 0, maka X dari citra hasil akan menggunakan nilai 2. Nah, kemudian yang terakhir, untuk yang terakhir, yang terakhir ini ya. Nah, yang terakhir ini nanti saya mulai dari 02. 02 setelah ditransformasikan akan menjadi 00. Nah, kemudian 12 setelah ditransformasi akan menjadi 12, 12, 12 ditransformasi akan menjadi 01. Nah, jadi sehingga yang lain itu kita sudah bisa menebak bahwa yang titik hasil 0,2 diambil dari 1,2,2. Nah, kemudian dari selanjutnya titik daripada 0,3 itu akan diambil dari 3,2. Jadi di sini saya bisa mencatat bahwa untuk citra asli yang Y-nya adalah 2, itu malahan si X dari citra hasil menggunakan 0. Jadi seperti bermain peta umpet. Ya, jadi 012 untuk si Y citra asli, malahan kok si X citra hasil menggunakan 210. Jadi seperti bermain peta umpet ya. Nah, jadi untuk itu 2 dengan 0, 1 dengan 1, 2 dengan 0, itu kesamaannya ada di mana ya? Kesamaannya yaitu bahwa kedua nilai ini ditambahkan akan sama dengan 2. Jadi akan saya buat di sini. Ya, berarti kesimpulannya Y0 akan kalau ditambah dengan X akan selalu sama dengan 2. Nah, 2 ini berasal dari mana? 2 ini berasal dari ya, max X dari citra asli kurang 1 karena max X-nya adalah 3. Nah, jadi dengan cara yang sama ini juga mendapatkan rumus yang sama. Ini juga rumusnya sama. Jadi 0 tambah 1 tambah 1 itu sama dengan 2. 2 ini adalah 3 kurang 1. Kemudian 2 tambah 0 itu sama dengan 2, di mana 2 ini adalah 3 kurang 1. Jadi dengan demikian saya bisa menyimpulkan bahwa untuk mendapatkan X, itu rumusnya adalah max X kurang 1 kurang max X kurang 1. Oh maaf, bukan max kurang 1, tapi lebar kurang 1 ya. Nah, lebar kurang 1 dikurangi Y0, itulah dia. Jadi untuk setiap Y0 itu saya bisa membuat nilai X, dan nilai X itu adalah sama dengan ya lebar citra asli, berarti original width dikurangi dengan 1 dikurangi dengan Y0. Jadi seperti itulah rumus untuk mendapatkan nilai ini. Nah ya, tapi saya cek kembali, jangan-jangan ada yang salah. Oh, ternyata bukan width ya, ternyata height ya. Nah, ternyata height salah. Oke, ternyata salah. Ini berasal dari height ya. Oke, nah jadi ternyata 2 itu adalah height kurang 1. 2 itu adalah height kurang 1. Nah, kemudian untuk bagaimana dengan nilai Y daripada citra hasil? Nah, nilai Y daripada citra hasil itu sepertinya tidak tidak sulit ya. Karena pada saat citra asli menggunakan X-nya bernilai 0, si Y citra hasil juga menggunakan Y0. Nah, apabila si citra asli menggunakan X bernilai 2, maka si Y daripada citra hasil juga menggunakan 2. Jadi dengan kata lain, Y daripada citra hasil sama dengan X dari citra asli. Nah, jadi untuk itu saya bisa pasang rumus di dalam for itu dengan cara Y dari citra hasil sama dengan X dari citra asli. Nah, kemudian saya sudah bisa melakukan transformasi dengan cara mengambil pixel dari citra asli X0, Y0, lalu set lagi pixelnya ke X, Y, seperti ini. Nah,
original get LGB dari X0 dan Y0 itu koordinat untuk citra asli ya ke variabel red, green, dan blue. Kemudian saya panggil lagi proses titik set RGB di X hasil, Y hasil dengan nilai RGB yang sama. Nah, setelah itu copy ke bitmap dan ditampilkannya. Mari kita mencoba sama-sama. Oke, jadi kalau saya klik kiri, maka rotasinya akan terjadi, tetapi nilai pikselnya masih salah. Nah, sehingga terjadi hitam di sini ya. Nah, coba saya perbaiki sedikit. Barangkali ada yang salah. Sebentar ya, mohon sabar. Karena saya juga bisa melakukan kesilapan. Ditunggu ya. Hit kurang 3, original hit kurang 1 kurang Y0. 1 kurang Y0, get RGB, set RGB. Mohon ditunggu lagi ya. Ya, ini adalah X0. Ini adalah X0, X adalah kurang 1 kurang Y0. Sorry, X RGB, set RGB. Nah, seharusnya sih sketsa saya sudah benar ya. Y berasal dari X0. Oh, atau mungkin originalnya yang salah ya. Nah, jadi originalnya ini saya lupa melakukan copy from bitmap. Nah, jadi citra aslinya belum saya peroleh sebenarnya ya. Coba saya uji sekali lagi. Lalu saya melakukan klik kiri. Ya, seperti itulah rotasi yang terjadi sebesar 90 derajat. Nah, mudah-mudahan sampai di sini semuanya bisa paham ya. Nah, saya akan mencoba melakukan copy paste lalu untuk rotasi 270 karena rotasi 270 dengan rotasi 90 caranya hampir sama. Jadi untuk itu saya hanya akan mengcopy ini saja, copy paste. Nah, copy paste mulai dari sini. Nah, saya akan membuat mouse button right. Saya membuat mouse button right. Saya rapikan sebentar. Nah, untuk mouse button right ini, nanti rumus X dan Y-nya juga berbeda. Nah, untuk mouse button right, nah saya akan menggunakan sketsa yang sama lagi. Mungkin saya pinjam dari citra asli dulu. Nah, di sini saya akan mencoba rotate 270. Jadi ini saya ganti aja 270. Jadi untuk rotate 270 itu dengan rotate 90, lebar dan tinggi itu akan berkebalikan. Jadi saya akan menggunakan gambar yang sama. Nah, jadi ini juga akan berubah. Nah, saya ulangi dari 0,0. Nah, jadi di 0,0 ini, setelah rotasi 270, itu akan menjadi 0,3. Jadi saya catat sebagai 0,3. Kemudian 1,0 dirotate akan menjadi 0,2. Nah, berarti dengan demikian 2,0 itu kalau dirotate akan menjadi 0,1, 3,0 akan menjadi 0,0. Itu sudah pasti. Jadi dengan demikian dengan mudah kita peroleh. Nah, di sini apabila citra asli menggunakan 0, maka citra hasil X-nya menggunakan nilai 0 juga. Nah, itu yang sementara kita ketahui. Nah, kemudian saya lanjutkan. Untuk titik 01 setelah ditransformasi akan menjadi 13. Jadi untuk 01 akan menjadi 13. Nah, mungkin untuk titik 1,1 akan menjadi 12, titik 2,2 akan menjadi 11, titik 31 akan menjadi titik 10. Jadi apa yang ada di sini akan menjadi di sini.
Nah, jadi sehingga di sini pada saat Y0, Y citra asli menggunakan nilai 1, maka X menggunakan nilai 1. Sepertinya benar. Nah, berarti saya di sini sudah dapat kesimpulan dong bahwa X daripada citra hasil didapat dari Y daripada citra asli. Nah, begitu juga dengan yang ada di sini. Nah, tetapi kita sketsa satu lagi ya. Nah, untuk yang di sini berarti harus setelah dirotate akan menjadi di sini. Jadi contohnya 02 setelah dirotate akan menjadi 2,3. 02 akan menjadi 2,3. Nah, dengan demikian saya sudah tahu bahwa 12 akan menjadi 22, 22 akan menjadi 21, kemudian 32 akan menjadi 20. Nah, jadi dengan demikian di sini pada saat citra asli menggunakan Y sama dengan 2, nah, X daripada citra hasil menggunakan 2 juga. Jadi berarti rumus ini berlaku. Nah, tetapi untuk sumbu Y daripada citra hasil, itu dengan sumbu X daripada citra hasil selalu berkebalikan. 3 dengan 0, 2 dengan 1, 1 dengan 2, 0 dengan 3. Jadi sehingga saya bisa dapat rumus bahwa X dari Y daripada citra hasil didapat dari lebar daripada citra asli dikurangi dengan 1 dikurangi dengan X dari citra asli. Jadi inilah rumusnya yang harus saya pasang, dua rumus ini. Nah, jadi untuk itu rumus yang ini saya pasangkan ke bahasa programnya. Kemudian rumus yang satu ini juga saya pasangkan ke bahasa program. Ya, ini adalah original width. Oke, dan coba saya jalankan, lalu saya klik kanan. Mudah-mudahan rotasi 270 ini bisa terjadi ya. Oke, sekali lagi dijalankan. Lalu saya akan melakukan klik kanan. Begitulah kira-kira rotasi 270. Nah, yang terakhir saya akan melakukan rotasi 180. Rotasi 180 nilai X dan Y-nya berlawanan, dinegasikan aja. Jadi 0,0 akan menjadi lebar kurang 1 dan tinggi kurang 1. Jadi akan menggunakan lebar kurang. Jadi kalau 1,1 akan menjadi lebar kurang 2 dan tinggi kurang 2. Jadi sehingga lebar dan tinggi itu akan mengurangi nilai X di rumus rotasi 180 ya. Jadi sehingga untuk rotasi 180 saya juga akan melakukan copy paste. Lalu saya pasang mouse button middle. Nah, di mouse button middle ini, nah saya memasangkan rumusnya di mana Y daripada citra hasil didapat dari tinggi daripada citra original kurang 1 kurang Y0. Nah, kemudian X daripada citra hasil didapat dari lebar daripada citra asli kurang 1 dan kurang X0. Nah, dengan demikian saya akan mencobanya secara langsung. Lalu saya akan klik tombol tengah daripada mouse. Tidak perlu di-scroll, cukup diklik aja. Maka rotasinya, oh ternyata salah. Nah, rotasinya salah disebabkan karena ukuran citra rotasi 180 itu akan kembali normal. Jadi lebar dan tinggi akan kembali menjadi lebar dan tinggi. Jadi inilah yang menyebabkan tadi rotasi 180-nya jadi salah. Nah, coba saya jalankan sekali lagi. Klik kiri, klik kanan, klik tengah. Nah, demikianlah video ini saya perbuat. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Selamat mencoba di rumah. Saya nanti akan menyambung dengan video ketiga, yaitu rotasi custom. Tapi saya rasa langsung aja ya rotasi custom ya. Nah, rotasi custom mungkin programnya sudah jadi, tinggal saya tunjukkan saja. Nah, jadi rotasi custom itu yang pertama, rotasi custom, hal pertama yang harus saya buat adalah, mungkin tampilan formnya dan gambarnya juga. Nah, kemudian saya langsung menentukan ya, langsung saya tentukan bahwa rotasi saya itu adalah 45 derajat. Nah, dan sudut ini seperti biasa harus menggunakan satuan radian. Nah, kemudian saya meletakkan rumus pada saat saya melakukan transformasi ya. Nah, ini beberapa hal harus saya lakukan karena apabila saya rotasi terhadap titik 0,0 di grafika komputer, titik itu akan keluar dari layar sehingga terjadi error. Jadi sehingga ini sengaja saya buat untuk membatasi supaya transformasinya tidak melewati layar aja. Nah kemudian kenapa di sini ada dua cara? Nah, kita lihat cara pertama dengan cara kedua.
Nah, cara pertama ini adalah cara transformasi matematika biasa, di mana rumus X dan Y itu adalah seperti matriks yang saya buat di video sebelumnya, yaitu seperti ini. Jadi X hasil dan Y hasil itu didapatkan dari matriks rotasi dikali dengan X asli dengan citra asli, jadi sehingga rumusnya dapat seperti ini. Nah, jadi rumus inilah yang saya masukkan kemari. Nah, yang saya masukkan kemari, inilah rumusnya. Oke, nah, kemudian kita jalankan, kita coba jalankan. Nah, kemudian saya melakukan klik dan rotasi 45 juga terjadi, tetapi yang terjadi di sini adalah ada bagian-bagian yang ternyata kosong, ada piksel-piksel yang tidak mendapatkan warna. Nah, kenapa seperti itu? Nah, karena piksel-piksel di monitor kita kan tegak lurus ya, jadi yang mereng-mereng ini kan gimana ya, pasti akan tidak kebagian warna. Jadi untuk itu, cara pertama ini salah. Kenapa? Karena cara pertama ini saya memetakan citra asli kepada citra asli setiap pixelnya itu adalah di citra hasil itu di pixel berapa. Nah, jadi ada pixel tertentu dari citra asli nanti yang akan ditimpa ke pixel yang sudah ada warnanya di citra hasil. Karena hitungannya sama, karena ada pembulatan. Nah, akan ada pembulatan. Jadi setelah dibulatkan ternyata mereka itu ketemu di pixel yang sama, jadi sehingga pixel yang lain itu tidak kebagian. Jadi kalau saya menggunakan cara kedua, nah di mana cara kedua ini, ya, saya menggunakan cara yang terbalik. Jadi saya melakukan inverse. Nah, saya melakukan dengan cara terbalik, yaitu begini. Nah, saya tidak lagi menghitung X dan Y hasil dari yang asli, tidak lagi, tapi saya melakukan sebaliknya. Saya menghitung X dan Y hasil dari yang asli. Jadi untuk setiap pixel daripada citra asli itu bisa didapatkan dari pixel dari citra asli yang mana, itulah yang saya lakukan. Nah, jadi untuk itu, nah tentunya ini untuk apa namanya? Untuk cara kedua ini kan berarti terbalik dong. Jadi X0 dan Y0 itu bagaimana caranya bisa dapatkan dari yang asli. Nah, jadi kalau persamaan matematika biasa kan perkalian itu kalau dipindahkan sumbunya menjadi pembagian. Tapi di dalam matriks itu nggak bisa. Di dalam matriks itu kita harus menggunakan inverse. Jadi 1 dibagi D. Ya, di sini 1 dibagi D. Ya, 1 per D. Jadi matriksnya di sini 1 per D. Nah, dikalikan dengan 1 per D dikalikan dengan matriks ini. Nah, jadi sementara matriks ini kalau akan di inverse, ya, maka biasanya sumbu ini dengan sumbu ini akan dibalik karena nilainya sama, maka tidak terjadi kebalikan. Nah, kemudian minusnya akan berpindah. Setahu saya minusnya akan berpindah kemari. Nah, kemudian determinan itu adalah dihitung dari cos dikurangi dengan sin kali sin. Jadi sehingga D ini didapat dari cos kuadrat, cos alfa kali cos alfa dikurangi dengan minus, berarti jadi tambah sin alfa dikali dengan sin alfa. Nah, jadi sehingga dengan demikian saya mendapatkan rumusnya seperti ini. Nah, jadi determinan itu dihitung dari kosinus kali kosinus tambah dengan sinus kali sinus. Nah, kemudian saya menggunakan variabel template di sini. Nah, variabel template ini nanti yang akan saya gunakan untuk transformasi di rumus yang ini ya. Nah, di rumus yang ini akan ditransformasikan secara matematika menjadi seperti ini. Ya, lalu saya set pixelnya ke dalam. Nah, jadi sehingga kalau saya jalankan, lalu saya klik, maka rotasi 45-nya menjadi sangat cantik, tidak ada bolong di tengah, tidak ada ada pixel yang tidak kebagian warna. Jadi seperti inilah kira-kira rotasi citra itu kita lakukan ya. Jadi sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat, selamat belajar, jaga kesehatan selalu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih.